sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring a lesson to you from the Bible. Halo, saya Bapak Pendeta Dave dan saya rindu membagi satu pelajaran dari Alkitab. There is a wonderful scripture in Isaiah 9, verse 6. Ada satu bagian Alkitab yang luar biasa dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam bahasa Inggris ada sedikit berbeda, namanya disebutkan ajaib, penasihat, When Jesus was coming to this earth, he was given several different names. Ketika Yesus datang ke muka bumi ini, kepadanya diberikan beberapa nama. One is Emmanuel, which means God is with us. Salah satu nama yang diberikan adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. And then there is this verse where several different names are used for Jesus. Dan kalau kita lihat di dalam ayat Alkitab ini, Yesaya 9 ayat 5, diberikan juga beberapa nama kepada Tuhan Yesus. And what is in a name? Apa artinya nama, saudara? We know that Abram had his name changed to Abraham. Kita ketahui bersama Abram, namanya kemudian diubah menjadi Abraham. He was the exalted father, but God changed him to the father of many people. Abram yang artinya bapa yang diagungkan, diubahkan oleh Tuhan menjadi Abraham, yang artinya bapa dari sejumlah besar orang atau sejumlah besar bangsa. And Jacob was one who grasps or who takes over from other people. Kemudian ada Yakub yang artinya menggenggam atau dia merampas dari orang lain. But his name was changed to Israel, which means a prince of God. Kemudian nama Yakub itu berubah menjadi Israel, yang artinya pahlawan Allah. So a name gives us what the character or what type of person that is. Jadi nama itu memberikan suatu pengertian kepada kita tentang karakter seseorang atau tipe seperti apa orang itu, saudara. In another lesson, we looked at Jesus, how wonderful he is. Dan sekarang kita akan melihat pelajaran yang lain tentang Yesus, tentang namanya yang luar biasa. And today I want to look at the word counselor. Nah, sekarang kita akan memperhatikan kata ini, saudara, kata penasihat. There's been many times in my life when I did not know what to do. Seringkali dalam kehidupan saya mengalami masa-masa di mana saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saudara. I had choices and it would make a difference to my life what I chose. Ada beberapa pilihan yang harus saya buat di mana pilihan-pilihan itu akan membawa perubahan dalam hidup saya. And I am not smart enough to make always the best choice. Nah, saya ini bukan orang yang betul-betul pinter untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi hidup saya. So I need someone to help me. Maka saya membutuhkan orang untuk menolong saya. So this is what a counselor is, someone that helps us.
Jadi inilah betapa pentingnya seorang penasihat. Penasihat itu adalah orang yang menolong saya, menolong kita, saudara. Sometimes the counselor just listens because we actually can start to understand our own problem. Terkadang seorang penasihat tugasnya adalah hanya mendengarkan saja, sehingga kita bisa mulai memahami dan mengerti masalah yang kita hadapi, saudara. And sometimes the counselor can give us advice. Dan terkadang seorang penasihat, dia bisa memberikan nasihat kepada kita, saudara. Well, who is the best counselor for us? Tetapi siapakah penasihat terbaik dalam kehidupan kita, saudara? My father was very intelligent. He could give me good advice. Bapak saya itu seorang yang sangat intelijen, yang sangat pintar, yang sanggup memberikan saya nasihat-nasihat yang baik. But there is one that's even better than him, Tetapi ada satu pribadi yang bahkan jauh lebih baik dari bapak saya. and that is God. Dan itu adalah Tuhan. Who is wiser than God who made everything in this world? Saudara, siapakah yang lebih bijak daripada Tuhan? Karena Tuhan itu yang menciptakan seisi dunia. Adakah yang lebih bijak dari Dia? In the book of James, chapter 1 and verse 5, we read, Di dalam Yakobus 1 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." So when I lack wisdom, God says He will give me the answers. He will help me. Ketika saya kekurangan hikmat, Tuhan berkata bahwa kalau kita minta, Tuhan sanggup memberikan hikmat yang kita butuhkan, saudara. And there's many times I need wisdom and I do not know in the natural what to do. Dan seringkali saya membutuhkan hikmat, saya membutuhkan kebijaksanaan karena saya tidak tahu harus berbuat apa, saudara. But God understands and God knows. Tetapi Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui. So let's look at the wisdom of God for a moment. Maka mari kita melihat dan mempelajari hikmat Tuhan untuk sejenak. In James chapter 3 and verse 17, Yakobus 3 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. there's 8 things that wisdom is mentioned here. Dalam ayat ini kita melihat ada 8 hal yang disebutkan. It is pure Yang pertama, murni. because God's wisdom is always correct. It will never be wrong wisdom. Karena firman Tuhan itu selalu, karena hikmat ya, hikmat Tuhan itu selalu benar adanya. Hikmat Tuhan tidak akan pernah salah. And then it also brings peace to our heart. Selanjutnya, membawa damai dalam hati kita. And no matter how many problems I have, God's wisdom is always gentle and kind to me. Dan berapapun banyaknya masalah yang saya hadapi, firman Tuhan itu akan selalu lembut, atau dalam Alkitab di sini dikatakan peramah, ramah, saudara. God never gets mad because I'm always asking for help. Tuhan tidak akan pernah marah kalaupun kita selalu minta tolong kepada Dia. And we have many choices in this life. Kita punya banyak sekali pilihan yang diperhadapkan kepada kita dalam hidup kita, saudara. But do we try and do things by ourselves, or do we ask God what is the best way? Saudara, apakah kita memilih dengan cara kita, dengan cara-cara kita, atau apakah kita minta kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk kita? Because God's wisdom is pure, or it's very true, it's correct, and it brings peace. Karena firman itu adalah, karena hikmat yang daripada Tuhan itu adalah murni dan memberikan damai kepada kita. We read in Psalm chapter 73 and verse 24, "You will guide me with your counsel," or with your wisdom. Mazmur 73 ayat 24, dengan nasihatmu, dengan nasihat Tuhan, engkau Tuhan menuntun aku. So where should I go for help? Jadi kalau begitu saudaraku, kemana saya harus pergi untuk minta bantuan? It is good to ask a trusted friend what he thinks. Adalah baik kalau kita percaya atau kita minta kepada teman kita minta pertolongan kepada teman-teman kita. But we can ask of God and He will always bring us a peaceable answer.
Tetapi kita bisa selalu dan dapat selalu meminta kepada Tuhan untuk memberikan jawaban-jawabannya kepada kita, saudara. One verse that I have let be a guide in my life is Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Nah, ada salah satu ayat Alkitab yang menjadi tuntunan dalam kehidupan saya, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. There are many times when I look at a situation and say, this is the answer. Ada begitu banyak situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan saya dan saya berkata, nah inilah jawabannya. But I'm thinking it through with my own understanding. Tetapi saya berpikir berdasarkan pengertian saya sendiri. And when I will give God the authority in my life, He will always give me the right path to walk. Tetapi ketika saya memberikan segenap otoritas dan wewenang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan saya jalan-jalan, menunjukkan kepada saya jalan-jalannya. But the beginning of that verse is very important. Tetapi yang permulaan dari ayat tadi, saudaraku, itu sangat-sangat penting. Do I trust in God? Apakah saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Do I believe He really knows and understands? Apakah saya betul-betul percaya bahwa Tuhan itu betul-betul mengerti dan memahami kehidupan saya? In your heart, do you really give everything over to God? Di dalam hatimu, saudara, apakah engkau sungguh-sungguh memberikan segala-galanya kepada Tuhan? Because sometimes I don't like the answers God gives. Karena terkadang saya itu tidak suka dengan jawaban yang Tuhan berikan kepada saya. Because it goes against my flesh and my thinking. Karena jawaban yang daripada Tuhan itu bertentangan dengan cara berpikir saya dan bahkan bertentangan dengan kedagingan saya. There was a time when I wanted to get married. Ada waktunya pada masa itu saya mau menikah, saudara. And I knew this very wonderful girl. Dan saya ada kenal satu orang gadis yang sangat cantik. And my thinking was, this is the right person. Dalam pemikiran saya, wah, gadis ini adalah jodoh yang tepat untuk saya. But God had a different answer. Tetapi Tuhan punya jawaban yang lain, saudara. So did some of the counselors that I talked to. Dan saya berbicara dengan seorang penasihat atau konselor yang lain. And I did not marry that girl. Dan akhirnya saya tidak menikahi gadis itu. I married the one that God wanted me to marry. Dan saya menikahi wanita atau gadis yang Tuhan inginkan saya nikahi. And it has been 50 years now, and I'm still happy. Dan sudah berlangsung selama 50 tahun sampai saat ini dan saya masih bahagia dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Because I trusted God with all of my heart. Karena saya percaya kepada Tuhan dengan segenap dan sepenuh hati saya. And I looked at the situation, but I did not allow myself to trust my own thinking. Ketika saya melihat keadaan atau situasi yang terjadi, saya tidak mempercayai cara berpikir saya sendiri. Because there's a verse in 1 Corinthians chapter 3 and verse 19. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Yes, that is the problem that we face all the time. Nah, inilah masalah yang kita hadapi di setiap waktu, saudara. Because everything in this world can look okay. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa saja kelihatan baik-baik saja. But we do not know the answer down the road. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu betul jawaban pastinya. God knows the way and He wants to guide us. Tuhan tahu betul setiap jalan-jalan yang ada di hadapan kita dan Dia rindu menuntun kita di jalan-jalannya. And that's why God sent Jesus. Itulah sebabnya Allah mengirimkan Yesus. He not only is wonderful, He is also our counselor. Yesus bukan hanya ajaib, tetapi Dia juga adalah penasehat kita, saudara. And we can ask Him what to do. Dan kita bisa minta kepada Yesus untuk apa yang harus kita perbuat. Because He knows so much more than I know.
Karena Tuhan tahu segala sesuatunya lebih banyak dari apa yang kita ketahui. What are my plans? Apa saja rencana-rencana kita? What do I want to do? Apa yang harus saya perbuat? Where do I want to go? Kemana saya harus pergi? But I'm going by the world's understanding, which God calls foolishness. Apakah saya mengikuti hikmat dunia yang bagi Tuhan hikmat dunia itu adalah suatu kebodohan? And I need God's wisdom. Dan betapa kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Isaiah chapter 28 and verse 29. Yesaya 28 ayat yang ke-29 firman Tuhan berkata demikian. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. When I go somewhere, I want to have someone that can tell me the right road to go on. Ketika saya hendak pergi ke suatu tempat, saya butuh orang yang tepat untuk menunjukkan jalan yang tepat bagi saya. It is easy to get lost and not know where you are. Begitu mudah kita tersesat dan kita akhirnya berada di tempat yang kita tidak tahu di mana kita berada, saudara. But when you have a good guide, you know you're going to get to the destination. Tetapi kalau kita punya penuntun yang baik, kita pasti akan sampai di tempat tujuan kita. And the Lord is our guide, and He is wonderful to tell us what to do. Tuhan adalah penuntun hidup kita dan Dia ajaib, Dia luar biasa untuk memberitahu apa yang harus kita perbuat, saudara. Because my mind doesn't work the same as God's mind. Karena cara berpikir saya tidak berfungsi atau tidak bekerja seperti cara Tuhan berpikir, saudara. In fact, Romans chapter 8 and verse 7 says, my mind is at war with God. Karena Roma 8 ayat 7 berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. And so, which is the best way, my way or God's way? Jadi saudaraku, cara yang terbaik, mana yang terbaik? Caranya Tuhan atau cara saya? And when we trust God, He is able to do the best for each one of us. Saudara, kalau kita percaya sungguh sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberi yang terbaik untuk hidup kita. So what do we do to get the wisdom of God? Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Romans 12 and verse 2 tells us, Roma 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. oh, I've got to change my mind and start thinking like God. Jadi kalau begitu saya harus memperbarui budi saya atau memperbaharui pikiran saya untuk bisa memahami kehendak Tuhan. I have to let God guide my mind. Saya harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk menuntun cara berpikir saya. This verse says, do not go by the ways of this world. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku. But be changed by renewing your mind. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oh, well, how do I change my mind? How do I renew my mind? Wah, kalau begitu bagaimana saya bisa memperbaharui budi atau mengubah cara berpikir saya? It's in Philippians 4, verse 8. Nah, jawabannya ada di dalam Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Are you thinking about these things? Saudaraku, apakah Anda berpikir tentang hal-hal tadi itu, saudara? Or do we think about what we want? Atau apakah kita hanya berpikir tentang apa yang saya kehendaki? Do we think about things that are pure, or do we want to think about the bad things that are in people? Saudaraku, apakah kita berpikir tentang hal-hal yang mulia, yang suci, atau kita berpikir yang buruk-buruk tentang orang? Want to think about what is right or what is wrong? Saudara, apakah kita berpikir tentang mana hal-hal yang benar atau berpikir tentang hal-hal yang salah? How about a good report? Bagaimana dengan memberikan laporan-laporan yang baik atau sesuatu yang enak sedap didengar? Someone comes to us and says, I know this about that person that you don't like.
Atau saudara berpikir, wah saya tahu tentang hal-hal ini yang orang tidak sukai dari orang tersebut. Do we listen to it? Apakah kita mendengarkan mereka? Do we agree with them? Atau apakah kita setuju dengan cara berpikir mereka yang seperti itu? Or do we say, sorry, my mind must think of the good things? Atau kita berkata kepada mereka, mohon maaf, saya berpikir tentang hal-hal yang baik tentang orang tersebut. Do I think about how I can praise or bless even my enemy? Apakah saya berpikir bagaimana saya bisa memberkati atau bahkan memuji musuh-musuh saya? Because this says we need to think about things that are praiseworthy. Karena ayat Alkitab ini berkata bahwa kita harus juga memikirkan tentang kebajikan dan hal-hal yang patut dipuji. So I'm renewing my mind by following what this says and thinking about the right things. Jadi bagaimana saya mengubah pemikiran kita, mengalami pembaharuan budi kita, yaitu dengan cara kita memikirkan hal-hal seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. I also need to ask God and believe or have faith. Saya juga harus meminta kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan memiliki iman. And that's in James chapter 1 and verse 6. Yakobus 1 ayat 6 firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. So if I doubt God or I question God, then I'm not really having faith. Saudara, jika saya meragukan Tuhan, jika saya mempertanyakan Tuhan, itu artinya saya tidak punya iman, saudara. Because there are times I've said, God, that cannot be the answer. Karena ada waktu dalam kehidupan saya berkata, Tuhan, itu bukan jawabannya. I have a better idea. Tuhan, saya punya ide atau jawaban yang lebih bagus. And we have to listen to God. We have to change our minds. Tetapi saudara, kita harus mendengarkan Tuhan dan kita harus mengubah cara berpikir kita. And Jesus told his disciples one time in Matthew 16 verse 24, Satu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. So here's another way that we learn to trust God's answers. Nah, ini adalah cara yang lain lagi bagaimana kita mau belajar untuk mempercayai jawaban-jawaban yang dari Tuhan. And that is to deny ourselves and believe God. Yaitu dengan kita menyangkal diri kita dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. I have to really look at my own heart and say, no, I will put my heart on Jesus. Saya betul-betul harus melihat ke dalam batin saya, ke dalam hati saya, dan saya harus berkata, tidak, saya harus tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. And let us look at Hebrews chapter 12 and verse 1. Dan mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. So often we try and serve God with our own understanding. Seringkali kita mencoba melayani Tuhan berdasarkan pemikiran kita, pemahaman kita sendiri. So we have to lay aside the things that weigh us down and stop us from running the race. Saudara, kita harus betul-betul menanggalkan segala beban-beban yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan bagi kita. I used to run races and try and win. Saudara, apakah Anda masih berlari atau berlomba dalam perlombaan imanmu dan berusaha untuk memenangkan perlombaan itu? But how silly to pick up 10 kilos and say, okay, I will carry this and run the race. Betapa bodohnya kita kalau kita mengambil beban 10 kilo dan kita bawa beban itu untuk kita berlari atau berlomba dalam perlombaan. I would probably be the last person in that race. Dalam perlombaan itu pastinya kita mungkin akan menjadi yang terkebelakang dalam perlombaan itu, ya. I lay aside the burdens and then I run the race. Jadi saya betul-betul harus menanggalkan segala beban-beban yang begitu merintangi saya dan saya harus berlari ya dalam perlombaan iman saya. And also sin that can be in our lives. Dan juga segala dosa-dosa yang ada dalam hidup kita, saudara. Oh, sin comes so quickly and easily and it stops us from running the way God wants us to go. Begitu cepatnya dosa itu datang dalam hidup kita dan merintangi kita, menghalangi kita dalam perlombaan iman kita.
So there have been times when I have said, Lord, what do I do? Seringkali sudah banyak kali terjadi dalam hidup saya berkata sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? I have to start thinking of the right things. Saya harus belajar untuk berpikir hal-hal yang benar. I have to trust in the Lord. Saya harus belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. I have to deny myself. Saya harus menyangkal diri saya. And I have to lay aside all the problems. Dan saya harus menanggalkan segala masalah-masalah saya. When I'm at peace, God can start to speak to me. Ketika saya bisa berada dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, di saat itulah Tuhan mulai berbicara kepada saya. And He has always given me the right answers. Dan Tuhan selalu memberikan jawaban tepat terbaik dalam hidup saya. And so we know, as it says in Romans 12, verses 1 and 2, Dan kita tahu bersama firman Tuhan ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So I do not go the ways of this world, but I believe that God will lead me. Dan saya tidak akan mengambil jalan-jalan dunia ini, tetapi saya akan berjalan dalam jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. And we can have peace and know that God is taking care of us. Dan kita bisa merasa damai ya, karena kita tahu betul, kita percaya betul bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. And I like what it says in Psalm 73:24. Mazmur 73 ayat 24 firman Tuhan berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. God will give me wisdom and He will receive me in His glory. Tuhan akan memberikan nasihatnya kepada saya dan kemudian Tuhan akan mengangkat atau menerima saya dalam kemuliaan. And Matthew 28:20 tells us, Matius 28 ayat 20 firman Tuhan berkata, dan ketahuilah aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. right to the very end, God will be with us. Sampai kepada akhir zaman, Tuhan akan bersama-sama dengan kita, saudara. So run your race on this earth Jadi sudah berlombalah dalam perlombaanmu, saudara. Berlari ya, saudara. and trust in God. Dan tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. He always does the best thing for us. Karena Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk kita. The Lord bless you, and I pray that you can use God as your counselor. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya doa, merupakan doa saya agar supaya saudara-saudara sekalian bersama saudara-saudara sekalian senantiasa menjadikan Tuhan sebagai penasehat hidupmu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.